Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang atas karunia-Nya kita masih diberi banyak sekali nikmat dari Allah SWT berupa kesehatan, lebih-lebih nikmat iman. Seseorang mukmin tidak akan pernah lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hidup ini secara keseluruhan memang juga sebagai ujian, sebagaimana firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa kita hidup dan mati itu adalah Allah ingin menguji kita dalam kenyataan hidup kita, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Para mufassir mengatakan ahsanuhum amala adalah akhlasuhum amala. Siapa di antara kalian yang paling ikhlas dalam beramal. Jadi kita dalam hidup ini harus senantiasa siap untuk menerima ujian. Baik ujian itu yang menurut kita menyenangkan atau kadang-kadang ujian itu membuat kita susah. Termasuk salah satu ujian yang sedang Allah berikan kepada kita tidak hanya sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia, dan bahkan masyarakat dunia, adalah ketika kita sekarang ini diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Ini harus kita sikapi bahwa yang pertama kali ujian ini semua adalah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita ambil hikmah ya, yang ada di balik pandemi ini. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ketika Aisyah radhiyallahu anhu menanyakan kepada Rasulullah SAW, ketika menanyakan tentang waktu itu namanya ta'un ya, wabah ya, maka Rasulullah memberitahu kepada kita bahwa ta'un itu, wabah itu ada dua nilai yang ada di dalamnya. Yang pertama, adzabun yab'atsuhumullah ala ma yasha, bahwa wabah seperti COVID seperti ini bisa jadi itu yang pertama adalah merupakan siksaan Allah yang diutus oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan yang kedua justru menjadi rahmah, menjadi kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam hadis itu disebutkan bahwa siapa saja yang tertimpa suatu ta'un atau wabah, kalau kita mungkin sekarang adalah pandemi, kemudian dia berdiri di negerinya dengan penuh kesabaran, mengharap ridho Allah, dan meyakini bahwa tidak ada yang menimpa siapapun, apapun yang menimpa pada seorang, semua adalah ketentuan dari Allah SWT. Maka orang yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya pahala mati syahid. Jadi luar biasa. Intinya adalah yang pertama meyakini bahwa apapun yang terjadi termasuk pandemi ini adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi menjadi siksaan karena memang banyak dosanya ya. Banyak hal-hal yang tidak ditaati dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita sangat mungkin bahwa ini adalah sebagai kasih sayang bagi orang mukmin. Syaratnya adalah kita itu sabar ya. Sabar, selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya, dan meyakini bahwa tidak ada yang menimpa pada siapapun di dalam dunia ini kecuali semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sabar? Sabar itu ada 3 macam ya. Sabar pertama, sabar terhadap musibah, kita berarti menahan diri, tidak mengeluh begitu, dan mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar kepada ketaatan. Apapun yang terjadi jangan sampai gara-gara pandemi itu menurunkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang wajib-wajib. Salat, sebentar lagi kita akan puasa Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dan juga sabar meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita lalai gitu. Begitu semangatnya kita menjaga diri dari COVID, ya kan, dengan masker, dengan menjaga jarak, ya, dan lain sebagainya.
dan itu benar karena memang itu anjuran dari Allah, tetapi kita hanya terpaku pada menghindarkan COVID itu sendiri, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian. Seharusnya dengan adanya COVID ini, bentuk daripada kesabaran kita semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin disiplin dalam menjalankan sholat di awal waktu, untuk yang laki-laki selalu berjamaah gitu ya. Di awal-awal boleh saja kita, karena kita masih belum tahu bagaimana harus berinteraksi dengan COVID ini. Sekarang kita sudah tahu bagaimana kehidupan new normal. Jadi kita dengan COVID ini mestinya semakin rajin ke masjid ya, semakin rajin berjamaah, semakin rajin membaca Al-Quran ya. Itu adalah bentuk dari salah satu bahwa kita itu lulus. Salah satu tanda lulusnya itu dengan COVID ini menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan juga dengan sabar ini berarti juga meninggalkan, sabar untuk terus-menerus meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam larangan yang ada, yang selama ini mungkin kita terjang, saatnya lah kita ini untuk berkonsultasi dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu hal-hal yang diharamkan yang besar-besar seperti zina, seperti membunuh, seperti menipu ya, apalagi sampai korupsi ya kan, minum-minuman khamr. Nah ini bisa jadi tadi yang pertama kan, kenapa ini musibah terjadi? Bisa jadi karena memang terlalu banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh kita semua. Sebagaimana firman Allah, "Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak sudah kerusakan di mana-mana, di darat, di laut. Kenapa itu terjadi? Terjadi adalah bima kasabat aydin nas, karena perilaku yang dilakukan oleh manusia. Allah ingin mengingatkan. Jadi asalnya di dalam umat Muhammad ini tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu kalau kafir, kalau maksiat langsung ya ditimpakan siksaan di dunia ini. Tapi umat Muhammad tidak. Hanya supaya merasakan sebagian dari azab Allah. Tujuannya Allah adalah memberikan kasih sayang, la'allahum yarji'un, supaya manusia itu, khususnya orang mukmin itu kembali kepada jalan yang benar. Itulah yang harus kita lakukan di dalam pandemi ini. Bukan malah menjauhi Allah, bukan malah menjauhi masjid, bukan malah menjauhi Al-Quran ya kan? Tetapi justru kita semakin dekat kepada Allah. Bahkan rumah tangga kita ciptakan rumah tangga yang meningkat dari masa-masa sebelum pandemi ya kan. Mungkin selama ini kita tidak sempat mendidik anak, mendidik istri dalam rumah tangga yang religius, rumah tangga yang menjadi jannah ya, menjadi surga ya. Maka sekaranglah saatnya kita gunakan adanya pandemi ini dengan sabar, yang berarti tadi meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dan terus menambah amal-amal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah yang sebelum ini tidak sempat kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan kesabaran ini Allah akan segera melepaskan kita dari pandemi ini, dan kita akan hidup dalam keadaan yang normal kembali, dan kita lulus dalam keadaan lebih bertakwa kepada Allah SWT, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.